siang, saat matahari di atas Teheran berada pada titik kulminasi tertinggi yang memancarkan panas ekstrim hingga 45 derajat Celcius, asap hitam sisa serangan sabotase di pusat kota masih membubung ke langit yang sangat silau. Namun, Iran tidak meratap. Mereka membalas dengan kemarahan yang melampaui logika militer Barat. Di bawah terik matahari yang sanggup melelehkan aspal jalanan, pemimpin tertinggi Iran memberikan perintah final melalui jalur komunikasi bawah tanah yang tidak bisa disadap. Seketika itu juga, 300 silo rudal rahasia yang tersebar di pegunungan Zagros terbuka serentak, memuntahkan monster-monster wajah hipersonik Fatah II ke angkasa siang yang benderang. Gemuruh peluncuran itu menggetarkan bumi hingga radius ratusan kilometer, menciptakan badai debu raksasa yang menyatu dengan panas atmosfer yang menyesakkan. Rudal-rudal ini tidak terbang dalam lintasan parabola biasa, melainkan menari di tepi atmosfer dengan kecepatan Mach 15, meninggalkan jejak api plasma yang lebih panas dari sinar matahari di sekelilingnya. Tidak ada waktu bagi diplomasi. Saat warga dunia masih menatap layar berita tentang ledakan di Teheran, 300 proyektil maut ini sudah melesat membelah cakrawala menuju Tel Aviv. Para komandan Garda Revolusi (IRGC) berdiri tegak di pusat komando yang dingin, menatap monitor dengan mata tanpa emosi, memastikan bahwa setiap rudal akan menghujam jantung musuh tepat saat matahari sedang berada di posisi paling membara untuk menyaksikan kehancuran total sang agresor. Memasuki pukul 12:15 siang, langit di atas Mediterania Timur menjadi panggung kegagalan teknologi pertahanan udara tercanggih milik Amerika Serikat dan Israel. Gugus tempur kapal induk USS Gerald R. Ford yang bersiaga di lepas pantai mencoba melakukan intersepsi menggunakan sistem Aegis dan rudal SM-3 Block 2A yang sangat mahal. Namun, radar SPY-6 Amerika mendadak buta. Kecepatan rudal hipersonik Iran menciptakan selubung plasma yang menyerap gelombang radar sepenuhnya, membuat 300 rudal tersebut tampak seperti hantu yang melintas di layar komputer. Di bawah sengatan matahari siang yang mencapai 48 derajat Celcius di dek kapal, para pelaut Amerika berlarian panik mencoba mengoperasikan sistem manual di tengah suhu yang membakar kulit. Rudal-rudal Fatah II melakukan manuver ular kobra di udara, menghindari setiap rudal pencegat dengan kelincahan yang mustahil ditandingi oleh komputer barat. Sistem Iron Dome dan Arrow 3 milik Israel di daratan meledak secara otomatis karena kelebihan beban data overload saat mencoba mengunci target yang bergerak 5 km per detik. Para operator radar di Tel Aviv mulai menangis histeris saat menyadari bahwa perisai yang mereka banggakan selama puluhan tahun kini tidak lebih dari sekadar tumpukan besi tua di hadapan kemajuan teknologi Teheran. Cahaya matahari siang yang sangat benderang justru memperjelas jejak kematian yang datang dari timur, menegaskan bahwa tidak ada satu inci pun wilayah Israel yang aman dari hukuman mati yang dikirimkan oleh Iran sebagai balasan atas serangan PAI tadi. Pukul 1 siang tepat, saat panas matahari di Tel Aviv mencapai titik didih yang sanggup meretakkan kaca-kaca gedung pencakar langit, gelombang pertama dari 300 rudal hipersonik Iran menghujam kompleks Hakiria. Ini adalah pusat komando militer dan intelijen IDF yang terletak di jantung kota. Rudal-rudal tersebut tidak meledak di permukaan, melainkan menggunakan hulu ledak kinetik penembus bunker yang menghantam atap gedung dengan kecepatan Mach 15. Dampaknya sangat destruktif. Energi kinetik yang dilepaskan setara dengan gempa bumi berkekuatan 7 magnitudo. Struktur beton bertulang sedalam 10 lantai bawah tanah hancur menjadi debu dalam hitungan milidetik, mengubur hidup-hidup para jenderal dan staf strategis Israel yang sedang bersembunyi. Tidak ada suara ledakan kimia yang besar, hanya suara dentuman sonik raksasa yang merobek gendang telinga siapapun dalam radius 5 km. Asap putih dari beton yang hancur membubung tinggi, menyatu dengan udara siang yang gersang dan penuh debu. Gedung-gedung di sekitarnya runtuh seperti susunan kartu yang ditiup angin, menjebak ribuan personel militer di bawah reruntuhan yang membara. Di bawah terik matahari yang tanpa ampun, pusat saraf militer Israel telah dipenggal sepenuhnya. Warga sipil yang melihat dari kejauhan hanya bisa terpaku ngeri, menyaksikan simbol kekuatan negara mereka lenyap di telan bumi tepat di siang hari yang sangat silau. Iran telah membuktikan bahwa mereka mampu menghancurkan target paling rahasia sekalipun dengan presisi bedah yang tidak menyisakan ruang bagi kesalahan sedikit pun, mengubah Tel Aviv menjadi kuburan beton yang berasap di bawah pengawasan matahari siang. Memasuki pukul 1:30 siang, serangan beralih ke pangkalan udara Nevatim dan Hatzerim, rumah bagi skuadron jet tempur siluman F-35I Adir kebanggaan Israel. Iran melepaskan 100 rudal hipersonik tambahan yang membawa hulu ledak klaster pintar untuk memastikan penonaktifan total kemampuan udara musuh.
Tepat di atas landasan pacu yang suhunya mencapai 50 derajat Celcius karena terpanggang matahari, rudal-rudal tersebut melepaskan ribuan bom kecil yang mencari panas mesin pesawat secara otomatis. Jet-jet tempur F-35 seharga triliunan rupiah yang sedang dipersiapkan untuk lepas landas hancur berantakan di atas landasan. Tangki bahan bakar aftur mereka meledak menciptakan bola api raksasa yang menyatu dengan panas atmosfer siang itu. Para pilot Israel yang mencoba berlari menuju pesawat mereka tewas seketika terkena serpihan logam panas. Hanggar-hanggar yang diperkuat baja tidak mampu menahan tekanan hipersonik, atapnya runtuh dan menghimpit pesawat-pesawat siluman di dalamnya hingga menjadi rongsokan aluminium yang meleleh. Amerika Serikat yang memantau melalui satelit hanya bisa melihat dengan pasrah bagaimana aset strategis sekutu terdekatnya dimusnahkan dalam hitungan menit. Tidak ada satupun pesawat yang berhasil terbang, seluruh kekuatan udara Israel lumpuh total di darat. Di bawah sinar matahari siang yang benderang, pangkalan udara tercanggih di Timur Tengah itu kini hanya menjadi lautan api dan asap hitam yang menyesakkan. Para tentara Israel yang selamat berlarian tanpa arah menangis meratapi kehancuran total armada mereka. Sementara rudal-rudal Iran terus berjatuhan dari langit siang yang cerah dengan akurasi yang sangat mematikan dan tidak terhentikan oleh teknologi barat manapun. Pukul 2 siang tepat, saat matahari siang masih menggantung tinggi dan memancarkan panas yang luar biasa menyengat, Tel Aviv benar-benar telah berubah menjadi kota mati yang hancur lebur. Infrastruktur energi dan telekomunikasi Israel rata dengan tanah setelah dihantam oleh gelombang terakhir rudal hipersonik Iran. Tidak ada listrik, tidak ada internet, dan tidak ada air bersih yang mengalir. Negara tersebut telah kembali ke zaman batu dalam waktu kurang dari 3 jam. Para pemimpin Israel yang masih hidup di dalam bunker rahasia di Yerusalem dilaporkan mengalami depresi berat dan menangis histeris saat melihat laporan kehancuran total melalui jalur kabel darurat. Mereka menyadari bahwa keputusan untuk menyabotase Teheran pagi tadi adalah kesalahan terbesar yang pernah dibuat dalam sejarah bangsa mereka. Di jalanan Tel Aviv yang tertutup debu putih, tentara-tentara IDF yang tadinya arogan kini tampak merangkak di aspal yang panas, memohon belas kasihan kepada langit yang tidak lagi memberikan perlindungan. Ketakutan mereka terhadap serangan susulan membuat mereka tidak berani keluar dari lubang-lubang reruntuhan, meskipun suhu di dalam sangat panas menyesakkan. Di Teheran, rakyat turun ke jalan merayakan kemenangan besar ini di bawah terik matahari siang, meneriakan yel-yel kebanggaan atas keberhasilan pasukan rudal mereka. Iran telah menunjukkan kepada dunia bahwa hegemoni Amerika dan Israel telah berakhir di tangan teknologi hipersonik mereka. Di bawah matahari siang yang benderang, dunia menjadi saksi bagaimana sebuah negara adidaya regional menghancurkan musuh-musuhnya secara total dan brutal sebagai bentuk pembalasan dendam yang suci. Matahari siang yang terik tetap bersinar, menyinari reruntuhan Tel Aviv yang kini menjadi bukti nyata atas kebangkitan kekuatan militer Iran yang tak terbendung. Pukul 2:15 siang, perairan pelabuhan Haifa berubah menjadi kawah raksasa yang mendidih di bawah siraman radiasi matahari siang yang luar biasa ganas. Suhu permukaan air laut meningkat drastis akibat konduksi panas dari puing-puing kapal perang Israel yang terbakar hebat. Di tengah cakrawala yang membara itu, sisa-sisa rudal hipersonik Fatah 2 Iran gelombang kedua menghujam pangkalan Angkatan Laut Polinom, tempat berlabuhnya kapal selam kelas Dolphin kebanggaan Israel. Rudal-rudal itu menukik secara vertikal dari langit siang yang sangat silau, menembus lapisan beton pelindung dermaga sedalam 5 meter sebelum meledak dengan kekuatan kinetik yang maha dahsyat. Ledakan tersebut menciptakan gelombang pasang uap panas yang menyapu seluruh fasilitas pelabuhan, menenggelamkan kapal-kapal selam nuklir Israel bahkan sebelum mereka sempat melepaskan satu pun torpedo balasan. Para pelaut Angkatan Laut Israel yang selamat dari ledakan awal terpaksa melompat ke air laut yang suhunya mencapai titik didih, membuat mereka menjerit histeris karena kulit mereka melepus ketika di bawah terik matahari siang yang mencapai 46 derajat Celcius. Tidak ada bantuan yang datang, sistem pemadam kebakaran pelabuhan telah hancur total, dan drone penyelamat Amerika yang mencoba mendekat langsung meledak di udara siang karena suhu atmosfer yang terlalu ekstrim di sekitar zona ledakan. Pemandangan di Haifa siang itu adalah potret kehancuran total militer laut Israel yang selama ini dianggap sebagai benteng yang tidak tertembus di Mediterania Timur. Memasuki pukul 2:45 siang, di tengah gurun Negev yang membara, suhu udara merangkak naik hingga menyentuh angka 50 derajat Celcius, menciptakan fatamorgana yang menyesatkan di atas pasir yang mendidih. Namun, panas alam itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan api pembalasan yang dikirim oleh Teheran. 10 rudal hipersonik Fatah 2 dengan hulu ledak penetrator berat menghantam kompleks penelitian nuklir Shimon Peres di Dimona. Israel selama ini meyakini bahwa langit di atas Dimona adalah wilayah udara paling terlindungi di dunia dengan lapisan baterai Patriot PAC-3 dan Arrow 3 yang berlapis-lapis. Namun di bawah terik matahari siang yang benderang, sistem radar Amerika yang bertugas melindungi area tersebut mengalami malfungsi fatal karena sirkuit elektroniknya mulai meleleh akibat beban kerja yang melampaui batas suhu operasional.
Rudal Iran menghantam struktur pendukung reaktor dengan kecepatan Mach 14, menciptakan ledakan kinetik yang meruntuhkan kubah beton bertulang tersebut menjadi butiran debu dalam sekejap mata. Tidak ada kebocoran radiasi massal yang direncanakan, namun seluruh infrastruktur operasional fasilitas nuklir tersebut musnah total, mematikan kemampuan nuklir Israel selamanya. Para ilmuwan dan penjaga pangkalan yang mencoba melarikan diri terkubur hidup-hidup di bawah reruntuhan yang temperaturnya mencapai